sudah pembangunan camp dan meyakinkan masyarakat di sana bahwasannya sudah ada resmi legalitas perusahaan tersebut. Oleh karena itu, DPRD sebagai lembaga rakyat, saya yakin penuh dan saya percaya penuh marwah DPRD ini harus dijaga oleh DPRD itu sendiri agar tetap komitmen dan harus tetap berjuang atas nama masyarakat banyak. Dan pada prinsipnya Bang Arman dan semua abang kita yang di DPRD Tehuru di Banda pasti ingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat. Mungkin demikian itu dari saya kembalikan kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Adi Ahmad. Jadi begini adik-adik, sudah kita dengar. Selanjutnya, karena kita punya mekanisme, ada komisi, ya. Sebelum kita ada komisi, kita melakukan secara personal. Nah, ada komisi 2, ya. Nanti saudara-saudara punya keinginan ini saya akan sampaikan kepada komisi 2, dan selanjutnya komisi 2 juga akan menindaklanjuti, memanggilkan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan, yang punya hubungan dengan perusahaan, perizinan dan sebagainya itu, mungkin juga termasuk adik-adik juga diundang, ya. Karena begini, ya, di Dapil 5 itu ada kebetulan ketua komisi itu Pak Sukri Wajisa, ada Pak Haryoto juga dari Hayat, ada Pak Arman, ada Pak Kubus Terwayo, ada Pak Ibu Pak, ada juga Nona Andal, ya, ada 6, ada juga Pak Haji Okado. Kalau dengan perusahaan-perusahaan ini otomatis terkait dengan komisi 2, ya. Nanti di komisi 2, apakah komisi 2 memberikan rekomendasi, ya, menyampaikan kepada pimpinan untuk memberikan rekomendasi atau tidak, itu nanti kita lihat di komisi 2, ya. Justru itu teman-teman punya aspirasi ini, disampaikan ini sudah bagus, sudah baik, mekanisme seperti begini, tapi nanti akan dipertajam lagi pada komisi, ya. Nanti saya bilang Pak Sukri sebagai ketua komisi untuk segera menindaklanjuti setelah mereka selesai tugas-tugasnya. Kira begitu teman-teman, ya. Nanti dan hal-hal begini harus seperti begini, datang begini, ya, menyampaikan secara terbuka. Cuma bisa bikin ingat saja bahwa kita ini lembaga politik DPR ini tidak bisa ambil keputusan batal atau tidak. Kita bisa saya batas memberikan rekomendasi. Akan punya kunci terakhir adalah di pihak eksekutif. Nah, justru itu Pak Arman ada kebetulan di sini. Pak Arman bisa menjelaskan sedikit, karena apapun juga Pak Arman ini berasal dari Dapil wilayah Tihuru, Banda dan sekitarnya, ya. Berarti Pak Arman silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Pimpinan DPRD yang saya hormati, teman-teman dari pengurus besar Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Haya yang hadir pada kesempatan ini yang kita hormati, mewakili Sekwan, Pak Kabak Umum yang hadir pada kesempatan ini, dan seluruh jajaran kepolisian yang hadir yang sangat kita hormati. Yang pertama, secara pribadi kita menyampaikan apresiasi kepada teman-teman PB Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Haya yang sudah menjadikan DPRD sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dengan rencana usaha industri primer hasil hutan yang akan dilaksanakan di Haya, tepatnya dilakukan oleh CV Mahatama Lestari, ya. Mahatama Lestari, ya. Kadang-kadang perusahaan-perusahaan begini baru dengar, ya. Ya, ketika ada aktivitas rencana usaha baru kita tahu ternyata ada CV ini. Nanti di sini lagi
ada CV-CV baru yang muncul untuk mengelola hutan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita tahu terkait dengan izin pengelolaan hutan atau tepatnya izin usaha industri primer hasil hutan itu biasanya dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, ya, Kementerian Kehutanan, karena ini kan dia sudah masuk di wilayah HPK atau hutan yang dikonversi. Dia sudah jaraknya jauh dari titik, biasanya ada titik koordinat wilayah perkebunan. Setelah wilayah perkebunan tuh ada yang namanya hutan lindung. Ya, interupsi Pak Pimpinan. Sekedar informasi bahwasannya perusahaan ini bukan HPH tapi dia IPK. Jadi dia akan beroperasi di hutan masyarakat. 3 kilo dari kampung, kemudian nanti ya makanya perlu diklarifikasi status. Ya, terima kasih. Artinya kita sampaikan sesuai dengan peraturan undang-undang kita tuh bahwa posisi hutan kita tuh seperti itu. Nanti pengelolaan hutan ini mau terjadi di wilayah hutan masyarakat atau seperti apa? Karena biasanya perusahaan-perusahaan kayu ini ketika dorang sudah dapat izin operasi di satu titik, dong wilayah koordinatnya tuh tidak hanya di titik itu, tapi biasanya dong melakukan pelebaran tuh sampai bisa puluhan kilo, gitu. Jadi sebenarnya karena dia sudah masuk di wilayah konversi, hutan yang dikonversi, sehingga perizinan ini biasanya oleh kementerian. Nah, tetapi sangat disayangkan kalau kemudian kementerian memberikan izin tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan. Nah, karena sesuai pengalaman yang kita dapatkan, banyak sekali perusahaan kayu yang beroperasi, dia sama sekali tidak memberikan dampak ekonomi apa-apa kepada masyarakat. Malah sebaliknya, dia memberikan dampak yang sangat negatif kepada masyarakat, lebih khusus kepada masalah lingkungan. Kita ambil contoh perusahaan kayu di Sepa, negeri Sepa. Hak-hak tenaga kerja yang ada di situ saya tidak mampu ditunaikan oleh perusahaan. Padahal karyawannya berapa situ. Karena dulu ada demo juga dari masyarakat Sepa terkait dengan perusahaan itu. Bayangkan BPJS Ketenagakerjaan saya tidak dibayarkan oleh perusahaan ini. Saya khawatirkan jangan sampai hal yang sama terjadi juga di Sepa. Sehingga ini perlu kita dalami, apakah pemerintah daerah juga terlibat di dalamnya. Kalau tadi dari juru bicara sudah sampaikan bahwa sesuai pemantauan yang dicek di dinas PTSP untuk izin usahanya itu belum dikeluarkan, berarti ini mungkin pengelolaannya kapasitas produksi itu bisa sampai 2000 meter per kubik. Karena kalau sesuai dengan undang-undang, kalau misalnya pengelolaan kayu 2000 meter per kubik, berarti melalui kementerian kepada gubernur memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengeluarkan izin. Mungkin yang dimaksudkan ini apa? Nah, cuma saja dalam perjalanan biasanya bukan 2000 meter per kubik, bahkan lebih daripada itu. Ya, namanya perusahaan kayu ini mereka hanya pikir profit saja yang didapatkan. Pengusaha kan, mereka hanya pikir profit tanpa melihat aspek-aspek lingkungan. Jadi beta sangat setuju, sepikiran dengan teman-teman yang hadir hari ini yang telah menyampaikan aspirasi untuk meninjau kembali rencana operasinya perusahaan ini. Apalagi beta dengar kalau tidak salah ini yang di Nama Sula ya. Nah, di situ kan ada danau yang sangat besar juga Pak Pimpinan. Iya. Ada danau yang air yang dia bentuknya danau seperti yang di Negeri 5 Pimpinan. Nah, ini juga sangat berbahaya sekali untuk masyarakat di sana. Beta dapat informasinya itu lebar sungai itu atau danau itu sekitar 500 meter. Kemudian panjangnya itu sepanjang dusun Nama Sula ya. Itu bayangkan berapa ya ribuan kubik air yang kalau kemudian sewaktu-waktu dia meluap, dan itu sangat bisa menjadi bencana besar bagi masyarakat. Sehingga ini perlu ada pertimbangan, karena sesuai dengan saya dari dapil sana saya tahu juga masalah ini. Nah, saya bersyukur, berterima kasih kepada teman-teman
menyampaikan aspirasi ini. Makanya saya juga heran kenapa teman-teman dari Hayat tidak bersuara berapa waktu ini, karena saya dengar juga pimpinan saya waktu kunjungan ke sana, saya ketemu dengan masyarakat, mereka menyampaikan ya, cuma karena saya di Komisi 1 saya tidak punya kewenangan yang banyak, tetapi nanti di forum ini juga saya sampaikan secara pribadi anggota DPRD Dapil 3 Teor Teluti Banda, saya akan menyampaikan ini sebagai pokok pikiran kami kepada pemerintah daerah, PTSP juga, kemudian kepada Bupati, mungkin akan diperkuat lagi oleh Komisi 2 supaya bisa menjadi perhatian khusus ya. Jangan sampai kita hanya pikir investasi tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dan keselamatan masyarakat. Ya, jadi saya sangat setuju, saya menjadi garda terdepan bersama-sama dengan saudara-saudara semua untuk memperjuangkan ini supaya meninjau kembali, pemerintah daerah harus meninjau kembali rencana beroperasinya perusahaan kayu di Negeri Haya Dusun Namasula ini, karena sangat berdampak negatif kepada masyarakat. Kalau misalnya perusahaan yang mendatangkan manfaat banyak ya, kenapa kita tidak mendukung? Tapi sejauh pengalaman perusahaan kayu tidak memberikan manfaat apa-apa kepada, paling ya dia memberikan manfaat kepada investor saja, atau mungkin daerah mendapatkan sedikit pajak saja, tapi dampak lingkungannya luar biasa. Di Haya itu kalau hujan sedikit sudah rusak. Lalu kemudian mereka ini kalau melakukan penebangan pohon sambil pikir bagaimana reboisasi, lalu bagaimana puluhan tahun ke depan lingkungan akan terjadi dampak lingkungan sangat besar. Jadi ini sikap pribadi saya akan mendukung teman-teman memperjuangkan ini supaya pemerintah daerah bisa meninjau kembali rencana pembangunan perusahaan ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Pak Arman. Jadi teman-teman, itulah tadi telah disampaikan oleh Pak Arman secara luas. Memang Pak Arman ini seorang yang berdarah dingin ya biasanya. Biasanya menyampaikan sesuatu itu pasti-pasti. Dan biasanya kalau di paripurna itu ya tenang, ngomongnya tak. Atau ngomongnya tak itu. Ngomongnya tak ya begitu. Itu gaya Pak Arman, karena memang itulah dalam gaya dan waktu seseorang seperti begitu Pak Arman. Dan semua ngomong juga. Dan yang Pak Arman tangkap tadi, saya tangkap itu sudah pasti saudara-saudara punya aspirasi selain disampaikan nanti lewat komisi, Pak Arman pasti menyampaikan lewat paripurna resmi melalui pandangan praksi maupun bukan pandangan praksi. Kita kira itu teman-teman sudah semakin jelas. Yang pasti ada pernyataan sikapnya, teman-teman punya pernyataan sikap tidak? Ya, dari teman-teman bawah. Izin pimpinan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman aksi yang sungguh kita hargai dan kita banggakan, pimpinan DPRD yang kita hormati, Bang Arman selaku perwakilan dari Dapil 3, kepada pimpinan DPRD saya mau sampaikan agar kiranya aksi kami hari ini tidak ada konsultasi atau tidak ada perundingan ulang dengan pihak perusahaan di kantor DPRD ini. Kami meminta, saya pertegaskan ulang tuntutan kami, bahwasanya DPRD menggunakan hak kewenangannya sebagai fungsi pengawasan, agar kiranya DPRD kami meminta kerja nyata DPRD sebagai representasi dari rakyat Maluku Tengah. DPRD bisa kasih hadirkan pihak perusahaan, kepala perusahaan CP Mahatama Lestari dengan pihak kepala pemerintah Negeri Haya untuk sama-sama kita bijaki dan kita duduk bersama di Negeri Haya. Itu yang kata minta di situ. Sing ada perundingan atau pembahasan di DPRD sini. Tapi kata minta pimpinan DPRD dan Komisi 3, Komisi 2 untuk sama-sama memanggil pihak perusahaan dan sama-sama kami dengan IPPMH melakukan proses sesuai dengan kedatangan perusahaan Mahatama Lestari di Negeri Haya, dan kami minta perundingan itu di negeri. Betul. Saya minta di situ Pak. Kami meminta mohon izin Korlap dan Sekjen, tidak ada negosiasi atau tidak ada perundingan di DPRD, nggak ada.
Karena banyak persoalan yang katanya sudah tempuh lewat kekuatan DPRD, tetapi itu nonsens, tidak ada realisasi. Kalau toh memangnya katong masih kekuatan DPRD, masih mau pakai logikanya DPRD hadirkan perusahaan dan pihak pemerintah negeri Haya, saya yakin dan percaya itu tidak akan mungkin, kawan-kawan. Makanya saya perlu tegaskan kepada pimpinan DPRD, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi itu DPRD bisa gunakan untuk menghadirkan pihak perusahaan sama-sama dengan kami PBI PMH untuk sama-sama kita hearing dan kami buka-bukaan di negeri sana. Kalau melihat kepentingan rakyat kita serius sama-sama. Karena sama saja ke perwakilan rakyat di DPRD sama, atau minta konsultasi dan lain sebagainya, realisasi dan sebagainya, itu yang ada yang ditindaklanjuti oleh DPRD. Apalagi yang kami lawan ini perusahaan, Pak, bukan lawan pimpinan daerah. Kami pernah meminta DPRD untuk panggil sekda dan upaya saya tidak pernah terrealisasi. Apalagi ini pihak perusahaan, Pak. Saya paham, DPRD tahu itu pasti. DPRD akan kebablasan juga kalau perusahaan ini. Untuk itu saya ada jaminan. DPRD bisa jamin apa buat ketong untuk menghadirkan perusahaan dan tolak itu perusahaan. Nggak ada jaminan itu, Pak. Jadi kalau memang yang mau dilanjuti, DPRD mau melihat aspirasi kami dan tuntutan kami, DPRD bisa kesana dengan bersamaan dengan Komisi 2 dan pimpinan DPRD dan konsultasi kepada pemerintah daerah dan PTSP untuk menghadirkan pihak perusahaan di negeri Haya dan nyatakan sikap untuk penolakan. Kalau memangnya surat izinnya sudah selesai dari pusat hingga provinsi, kira-kira solusinya seperti apa?